Pada tahun 1950 sampai 1959, Indonesia memasuki demokrasi liberal, yang dimana pada periode ini ada begitu banyak partai politik yang ingin memperebutkan kekuasaan di dalam kepemerintahan. Nah, pada periode ini tercatat sekitar 7 kabinet yang berkuasa di Indonesia. Itu banyak dampak dari banyaknya partai politik, namun salah satu dampak yang terbesar adalah terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang ekonomi, politik, dan pertahanan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Kabinet Sukiman. Hai, saya Bella Isyananda. Saya Alifah Zikri Asfiara. Saya Nindya Wiandari. Saya Rista Aulia Sregar. Dan saya Rifa Wanara Belita. Kabinet Sukiman adalah kabinet yang berkuasa dari tanggal 27 April 1951 sampai dengan 3 April 1952. Kabinet ini dibentuk oleh kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Natsir, yang mengundurkan diri karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas di parlemen. Presiden Soekarno menunjuk 2 formatur baru, yaitu Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Sukiman dari Masyumi. Akhirnya dilakukan perundingan untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 26 April 1951. Pembentukan kabinet Sukiman Suwiryo diumumkan ke publik dengan Sukiman sebagai Perdana Menteri. Setelah mengetahui apa itu Kabinet Sukiman dan sejarahnya, saya akan memperkenalkan susunan anggota dari Kabinet Sukiman yang terdiri dari 17 menteri yang berasal dari berbagai partai politik dari golongannya, yang diketuai oleh Sukiman Wirjo Sanjojo, Masyum, Wakil Kabinet Suwiryo PNI. Dan untuk susunan Menteri Kabinet Sukiman, yang pertama, Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo, yang kedua, Menteri Pertahanan Sewaka, dan yang ketiga, Menteri Kehakiman Wongsonegoro, April-Juni 1951, A. Pelapesi, Juni sampai Juli 1951, dan Muhammad Nasrun. Dan yang keempat, Menteri Penerangan Arnold Monotutu, yang kelima, Menkau Yusuf Wibisono, yang keenam, Menteri Pertanian Suwarto, yang ketujuh, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Sujono Hadinoto diturunkan pada Juli 1951, kemudian diangkat Wilopo pada Juli 1951. 8. Menteri Perhubungan Juanda Kartawijaya. 9. Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Ukar Bata Kusuma. 10. Menteri Perburuhan Iskandar Teja Sukmana. 11. Mensos Samsudin. 12. Mendikbud Wongsonegoro. Dan ke-13, Menteri Agama Wahid Hasjing. Ke-14, Menteri Kesehatan J. Leimena. 15, Menteri Urusan Umum A. Pelapesi. Dan yang ke-16, Menteri Urusan Pegawai Panji Suroso. Dan yang terakhir, 17, Menteri Urusan Agraria Gondo Kusumo. Kabinet Sukiman mengutamakan skala prioritas terhadap keamanan dan ketentraman negara. Karena itu, program kerja mereka lebih berfokus pada 2 hal tersebut. Berikut program kerjanya. Yang pertama, memberikan jaminan keamanan dan ketentraman negara. Yang kedua, berusaha memakmurkan rakyat dan membarui hukum agrarian sesuai kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan untuk pelaksanaan pemilihan umum, pemilu. Yang keempat, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan menjadikan Irian Barat untuk masuk ke wilayah RI. Yang kelima, mempersiapkan UU yang mengatur serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan UMR, dan penyelesaian pertikaian buruh. Pemerintahan Kabinet Sukiman tidak bertahan lama. Ada beberapa hal yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Sukiman. Karena krisis kebijakan luar negeri. Tak lain adalah keputusan kerja sama Indonesia dengan Amerika melalui Mutual Security Acts, yaitu MSA. Penandatanganan perjanjian bantuan ekonomi dan persenjataan oleh Amerika Serikat kepada Indonesia atau yang dikenal dengan nama Mutual Security Act atau MSA. Perjanjian tersebut membuat banyak orang menafsirkan
menyatakan bahwa Indonesia telah bergabung dengan blok barat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berhaluan bebas aktif. Pemerintahan Sukiman dinilai memihak blok barat dalam perang dingin yang pada saat itu sedang berlangsung. Mosi Sunario menuntut supaya semua perjanjian internasional harus disahkan lewat parlemen. Mosi ini kemudian diikuti dengan adanya tuntutan PNI supaya kabinet mengembalikan mandat pemerintah kepada presiden. Kesimpulan dari materi Kabinet Sukiman yaitu Kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai dengan 1952 merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi yang dibentuk setelah jatuhnya Kabinet Natsir. Kabinet ini berusaha memperkuat stabilitas politik, memperbaiki keamanan dalam negeri, dan membangun hubungan luar negeri yang lebih baik. Namun, masa kerjanya tidak lama karena muncul kontroversi terkait Perjanjian Mutual Security Act atau MSA dengan Amerika Serikat yang dianggap bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif Indonesia. Akibatnya, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri pada Februari 1952.